Selamat pagi anak-anakku dan kedua orang tua yang ada di rumah. Pada pagi hari ini, hari Jumat, kita akan belajar bersama. Materi pembelajaran kita yaitu Mapel SBDP. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan tema yaitu tentang mengenal kafir. Pada buku petik Anda halaman 54. Nah, anak-anakku, kafir dapat juga kita sebut dalam bahasa Indonesianya yaitu sampul buku. Itu biasanya terdapat pada bagian depan buku. Nah, anak-anakku, kafir atau sampul buku itu pengertiannya adalah gambaran dari seluruh isi buku yang biasanya disajikan atau terdapat bentuk gambar dan beberapa tulisan, berarti dalam bentuk huruf. Nah, anak-anakku, pada sampul buku atau cover itu juga biasanya terdapat ada dua, yaitu foto dan gambar cerita. Nah, anak-anakku yang Pak Guru banggakan, pada gambar yang terdapat pada cover itu harus memiliki isi buku, sehingga bagi kita sebagai pembaca memiliki suatu imajinasi supaya dapat mengenal isi dari buku tersebut. Nah, anak-anakku yang di rumah, kalau kita berbicara tentang cover atau sampul buku ini, nanti kita kenal ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah bagian sisi depan. Ini namanya sisi depan, berarti bagian depan. Yang kedua adalah sisi belakang, berarti yang paling belakang. Yang ketiga adalah punggung sampul. Jadi perhatikan, Pak Guru ulangi lagi. Pada cover atau sampul buku ini terdiri atas 3, yaitu bagian sisi depan, sisi belakang, dan punggung sampul. Nah, anak-anakku, dari masing-masing bagian buku itu pasti ada bagian-bagian yang termasuk di dalamnya. Sebelumnya Pak Guru informasikan kepada anak-anakku bahwa pada bagian depan buku ini itu yang pertama kita lihat dari paling bawah itu ada tulisan penerbit Airlangga, berarti itu termasuk adalah nama penerbit. Bagian di atas dari nama penerbit kita lihat ada gambar. Gambar itu berarti merupakan gambar cover. Kita lihat ada tulisan, ada kata Bu Pena. Nah, anakku perhatikan, berarti itu merupakan judul daripada buku. Dan ada tulisan buku penilaian, berarti itu merupakan kalimat penjelas pada judul. Dan yang terakhir ada tulisan nama Irene Muda dengan kawan-kawannya, berarti itu termasuk dalam nama penulis. Jadi Pak Guru ulangi lagi, pada bagian depan itu ada nama penerbit, ada gambar cover, ada judul buku, ada kalimat penjelas pada judul, dan nama penulis. Sedangkan pada bagian belakang, itu anakku perhatikan pada bagian bawah, di situ tertera berarti identitas penerbit. Identitas penerbitnya adalah itu ada di Jalan H. Bapin Rafa,
nomor 700 Ciracas, Jakarta 13740 Erlangga ID. Jadi Pak Guru terangkan pada bagian yang belakang. Sedangkan bagian dari yang ketiga itu adalah bagian punggung sampul itu, dia itu berisikan identitas buku. Jadi identitas buku itu artinya bahwa buku ini dia jilidnya 5A untuk SD kelas 5. Jadi perhatikan baik. Jadi sebelum Pak Guru lanjut, Pak Guru ulangi lagi. Bagian depan ini, sisi depan itu terdiri atas 5, yaitu nama penerbit, gambar cover, judul buku, kalimat penjelas pada judul, dan nama penulis. Sedangkan bagian punggungnya yaitu menyangkut identitas buku, berarti buku pena ini untuk kelas 5A untuk SD. Sedangkan bagian belakangnya itu adalah menyangkut identitas penerbit, yaitu Jalan H. Baping Raya nomor 700 Ciracas, Jakarta 13740. Jadi itu adalah 3 bagian yang terdapat dalam cover atau sampul buku. Nah, anak-anakku yang Pak Guru harapkan perhatikan di halaman 55 buku petik Anda. Di situ ada beberapa gambar. Yang pertama itu adalah gambar buku pena 5D. Disitulah kita akan melihat jenis cover itu menurut kebutuhan buku dan desain. Yang pertama itu menyangkut kebutuhan buku, itu ada 3 gambar. Karena itu adalah menyangkut pendidikan, maka kita sebut cover untuk kebutuhan buku pendidikan. Untuk gambar yang kedua, kita lihat di dalam situ ada masakan, nasi, sayur, dan lain sebagainya, disebut cover untuk kebutuhan buku masakan. Dan yang ketiga itu kita lihat itu gambar anak-anak sedang ada memancing ikan. Disitulah kita menyamakan bahwa itu termasuk cover untuk kebutuhan buku cerita. Sedangkan untuk berdasarkan desainnya, anakku perhatikan baik, itu ada 2 gambar. Yang gambar yang pertama itu kita sebut cover buku dengan dominasi warna tertentu sehingga seperti hitam putih, jenis huruf yang digunakan juga sederhana. Dan yang kedua itu pada buku 5C itu tematik, itu kita akan melihat bahwa itu termasuk cover buku dengan jenis huruf yang beragam, buku yang menggunakan gambar cerita yang sesuai dengan isi buku. Jadi ada perbedaan. Nah, anak-anakku, Pak Guru ajak anak-anakku lihat di buku Anda halaman 56. Di situ anakku perhatikan ada 5 dalam bentuk huruf, dan kita lihat dari masing-masing huruf dengan anak panahnya. Jadi kita bisa menjawab bahwa seperti tadi Pak Guru jelaskan, itu adalah gambar bagian depan buku. Jadi huruf, perhatikan baik, jadi bagian depan ini pas dengan cocok dengan kita punya buku pena 5A. Jadi bagian bawah itu nanti baru anakku bisa tulis di dalam buku Anda. Jadi bagian bawah itu bagian huruf E. Huruf E itu adalah nama penerbit.
Sedangkan bagian D berarti gambar. Berarti itu merupakan gambar cover. Sedangkan untuk C itu adalah judul buku. Perhatikan anakku, judul buku itu biasanya ditulis dengan huruf besar. Dan yang ke B itu adalah kalimat penjelas pada judul. Berarti buku penilaian. Jadi arti daripada buku ini itu adalah buku penilaian. Berarti merupakan kalimat penjelas pada judul. Dan nama penulis itu bagian atas itu adalah Irene MJA dan kawan-kawan. Jadi perhatikan baik anakku, nanti bisa tulis di dalam buku Anda. Kita lihat itu bagian di nomor 1. Kita lihat di bagian nomor 2 latihannya. Jadi apa saja yang terdapat dalam bagian-bagian cover buku seperti tadi Pak Guru jelaskan, itu ada 3 bagian. Itu bagian depan, bagian belakang, dan bagian punggung sampul. Jadi bagian depan itu seperti tadi Pak Guru katakan, ada nama penerbit, ada gambar cover, ada judul buku, ada kalimat penjelas pada judul, dan nama penulis. Sedangkan pada bagian punggung cover itu terdapat identitas buku, dan yang di bagian belakang cover itu adalah identitas penerbit. Jadi anak-anakku, untuk latihan nomor 1-2 Pak Guru jelaskan. Nomor 3 itu juga sudah termasuk di dalamnya, dimana mengapa cover buku harus dibuat menarik dan mencolok, supaya kita sebagai pembaca itu dapat mengimajinasi atau bisa dapat menikmati, atau kita bisa dapat menarik akan mengenal isi buku yang ada. Itu yang nomor 3. Jadi yang menyangkut ciri-ciri di nomor 4 itu anakku perhatikan lagi, yaitu di halaman 54. Di situ tertera ada 6. Yang pertama itu adalah, ciri pertama itu adalah jenis huruf yang digunakan menarik dan terlihat mencolok. Yang kedua adalah kalimat penjelas pada judul singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga adalah ada nama penulis dan identitas penerbit. Yang keempat adalah warna sampul kontras dengan warna huruf. Berarti warna itu harus yang menarik, dan huruf itu biasanya huruf yang besar atau huruf kapital. Yang kelima adalah dilengkapi dengan gambar yang menarik dan sesuai dengan isi buku. Dan yang terakhir, yang keenam adalah ada sinopsis, isi bagian belakang sampul dan identitas buku pada punggung sampul. Jadi itu merupakan salah satu ciri yang terdapat dalam cover atau sampul buku. Nah, anak-anakku, kita lihat di nomor 5. Di situ anakku perhatikan ada gambar, itu buku tematik, itu bagian depan. Jadi anakku bisa mengerjakan di halaman 57, nomor 5, nomor 6, dan berupa penugasan anakku adalah membuat clipping. Clipping itu berarti anakku mencari gambar yang menyangkut dengan situasi yang kita hadapi sekarang, dengan tema kita menjaga kesehatan diri, yaitu kita mencegah virus corona COVID-19, yaitu dengan cara kita harus memperhatikan 5M1D. Jadi
tugas anak-anakku adalah mencari gambar. Lalu anakku buatkan dalam bentuk clipping. Harus di cover atau dijilid supaya bisa menjadi penugasan untuk anak-anakku, sehingga aku ulangi lagi, anakku tugasnya adalah membuat clipping, yaitu cara kita untuk mencegah virus corona. Anakku mencari gambar. Itu ada 5M dan 1D. 1M yang pertama, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan yang 1D itu adalah doa. Silakan anak-anakku mencari gambar, lalu dibuatkan dalam bentuk clipping. Akhirnya dari Pak Guru mengucapkan selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih.